Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Matematika yang menyenangkan ini ya. Oke. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, tapi sebelum ke sana kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, meskipun masih dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat untuk belajar karena kesuksesan kita itu tergantung pada diri kita sendiri ya. Oke, jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat ya, supaya jangan ketinggalan. Oke, yuk kita mulai ya. Nah, penjumlahan dan pengurangan pada aljabar ini sebenarnya dapat dilakukan dalam bentuk aljabar yang sejenis. Nah, ini ya. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku sejenis. Nah, berarti harus kita ingat dulu nih. Suku-suku sejenis itu yang kayak apa? Iya, betul. Suku-suku sejenis itu yang variabelnya sama dan pangkat variabelnya juga sama. Nah, kalau koefisien itu yang gimana, Bu? Lupa ya. Koefisien itu adalah angka atau bilangan yang menempel pada variabel, yang di depannya variabel itu loh. Gitu. Ingat ya. Nah, ini. Penjumlahan dan pengurangan pada aljabar itu hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis itu adalah yang variabelnya sama dan pangkat variabelnya juga sama. Oke. Aduh, muter ini. Nah, contoh penjumlahan ya. Coba. Tentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar berikut. Nah, ini nomor 1. Ada 4x plus 6x. Coba kita lihat. Ini kan variabelnya sama-sama X. Berarti ini bisa dijumlahkan. Ini ada berapa suku? Betul, ada 2 suku ya. 1, 2 dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Nah, berarti gimana caranya? Nah, begini ya. Kita jumlahkan koefisiennya, variabelnya kita tulis satu saja boleh, gitu ya. Oke, 4 tambah 6 hasilnya 10x. Nah, ini masih mudah. Sekarang coba nomor 2 ya. Wah, panjang banget nih, Bu. Nah, itu. Ada 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 ditambah 4x kuadrat dikurangi 5x plus 1. Coba kita lihat dulu. Yang paling depan ini kita punya x kuadrat ya variabelnya. Di belakang ada nggak? Ada ya. Yang sama ini 3x. Di belakang ada yang variabelnya x saja gitu ya. Nah, dari 2 ini kan ada di dalam kurung, berarti kita keluarkan dulu dari kurung. Cara pertama. Nah, setelah kita keluarkan dari kurung, kita jejerkan atau kita jadikan satu yang mempunyai variabel sama. Contohnya ini 2x kuadrat ya. Berarti sama dengan yang ini. Kita jadikan satu dulu. Kemudian 3x ini berarti sama dengan 5x ya, variabelnya. Nah, kita jadikan satu dulu. Jadi 2x kuadrat ditambah 4x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5x ditambah 2 tambah 1. Ingat-ingat ya, kalau negatif itu nempel. Jadi, ini tadi kan negatif 3x. Kesini juga sama, tetap 4x ini, 4x kuadrat ini juga iya. Positif kan ini, berarti dia ikut. Pokoknya tandanya ini nempel gitu ya. Nah, kalau sudah dijadikan satu, tinggal kita jadikan kayak gini tadi. Dimasukkan di kurung, variabelnya kita keluarkan. Nah, kayak gini ya. Berarti kan ini 2 ditambah 4. X kuadratnya kita keluarkan dalam kurung. Kemudian ini negatif 3. Ini ditambah ya, tapi si ini tandanya tetap sama. Negatif 3 dikurangi 5. X. Kemudian yang paling belakang ini kan apa namanya? Konstanta ya. Kalau tidak ada variabelnya itu namanya konstanta. Konstantanya kita juga jumlahkan gitu ya. Oke, 2 tambah 4 hasilnya 6. Ini negatif 3 dikurangi 5. Sama aja kayak punya hutang 3, hutang lagi 5.
Berarti kita punya hutang 8 ya. Kemudian yang ini 2 tambah 1, 3. Tapi ini ada X kuadratnya. Berarti ini 6X kuadrat. Kemudian dikurangi 8X ditambah 3. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh pengurangan. Yang pertama, tentukan penghasil pengurangan bentuk aljabar berikut. Nah, hasil pengurangan 2A dikurangi 5 dari 5A ditambah 7. Nah, yang harus kita ingat-ingat itu adalah ini. Kalau dia bilang dari, berarti yang belakang dikurangi yang depan gitu ya. Sama saja tadi kalau misalnya di penjumlahan sama juga kayak gitu. Kalau dari berarti yang belakang ditambah yang depan. Kalau penjumlahan ya, kalau pengurangan berarti belakang dikurangi depan. Tapi dari ya, berarti gimana ini? 5A ditambah 7 dikurangi 2A dikurangi 5. Tapi kita masukkan dalam kurung dulu ya. Jangan lupa kita kurung dulu baru nanti dikeluarkan dari kurung. Nah, kita keluarkan dari kurung sekarang. Nah, ini jadi 5A tambah 7 yang depan tetap. Nah, tapi yang belakang ini kalau minus ini di dalam kurung berarti dia keluar dari kurung itu tandanya berubah. Ini kan tadi positif ya. Ketika dikeluarkan dari kurung berarti jadi negatif. Nah, yang ini negatif ketika keluar dari kurung dia jadi positif. Gitu ya. Untuk yang belakang, Tapi kalau depan dia tetap. Kenapa Bu bisa begitu? Nah, sebenarnya di dalam kurung, di luar kurung ini ada angka 1. Ini sebenarnya negatif 1 dikalikan begitu. Tapi kalau anak-anak pusing, maksudnya bingung, kita tinggal cara yang pasti itu dia merubah tanda begitu ya. Kalau di sini ada negatif, keluar dari kurung itu berubah tanda. Tapi kalau penjumlahan tidak berubah tanda begitu ya. Oke. Ini tadi kan berubah tanda, berarti sekarang kita jadikan satu, kita satukan yang ada variabelnya. Oke, dia jadi 5 dikurangi 2A ditambah 7 ditambah 5. Ini kita keluarkan dari, kita masukkan kurung ya, kayak tadi. Atau kalau misalnya anak-anak sudah paham, boleh 5 dikurangi 2. 5A dikurangi 2A itu hasilnya 3A, begitu juga boleh. Nah, itu 3A ditambah 12, 7 tambah 5, 12 ya. Nah, sekarang yang kedua. Hasil pengurangan 3PQ ditambah 2QR dengan 7PQ dikurangi 4QR. Nah, kalau dengan berarti depan dikurangi belakang. Kalau dari berarti belakang kurangi depan gitu ya. Oke, tapi tetap harus dalam kurung dulu ya. Berarti ini 3PQ ditambah 2QR dikurangi 7PQ dikurangi 4QR, min 4QR itu ya. Sekarang kita keluarkan dari kurung, yang depan itu tetap, yang belakang ganti berubah tanda. Ini kan positif tadi ya, ketemu negatif jadi negatif. Yang ini negatif jadi positif gitu. Nah, sekarang kita lihat, Bu, ini kok variabelnya ada 2 sih, Bu? Nggak apa-apa, nggak masalah. Variabelnya itu ada 2 atau 3 itu nggak masalah, yang penting ada yang sama saja ini. Ini PQ, ini juga ada PQ, berarti kita jadikan 1. Ya, 3PQ dikurangi 7PQ ditambah 2QR ditambah 4QR. Ingat ya, tanda nempel, tandanya itu nempel gitu. Sekarang ini 3 dikurangi 7, berarti kita nggak bisa, Bu. Gimana dong? Bisa, tapi tandanya negatif ya. Dibalik, 7 dikurangi 3 boleh, tapi tandanya ikut si 7. Berarti hasilnya negatif 4 ditambah 6. Ya. Negatif 4PQ ditambah 6QR. Nah dia. Oke. Ini ya. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk menyederhanakan soal berikut. Ini ada 5X kuadrat ditambah 7XY ditambah 3X kuadrat ditambah 5X kuadrat Y dikurangi 5XY ditambah 7Y. Coba kita lihat dari depan. Apakah 5X kuadrat, apakah variabel X kuadrat ada? Ada temannya? Ada ya, ini ya. Oke, kemudian ada
XY. Apakah ada temannya variabel XY? Ada ya, ini ya. Nah, kemudian ini ada si ini nih, 5x kuadrat Y. Berarti variabelnya x kuadrat Y. Apakah ada temannya di sana? Tidak ada ya. Kemudian ada Y saja. Dia juga tidak ada temannya. Berarti yang harus kita sederhanakan adalah yang punya teman, yang punya yang sejenis gitu ya. Tadi Ibu bilang teman itu sebenarnya sama saja dengan suku-suku sejenis tadi gitu ya. Oke, sekarang kita kelompokkan dulu yang sama nih. Nah, ini 5x kuadrat sama 3x kuadrat. Tandanya nempel ya, berarti 5x kuadrat ditambah 3x kuadrat. Hasilnya 5x kuadrat tambah 3x kuadrat berarti 8x kuadrat gitu ya. Kemudian siapa lagi yang sama di sana? Oke, negatif 5xy dengan positif 7xy. 7xy berarti dikurangi 5xy gitu ya. Oke, berarti hasilnya? Ini hasilnya berarti nanti mana pointer? Ini 5x kuadrat ditambah 3x kuadrat berarti dia hasilnya jadi 8x kuadrat. Oke, kemudian 7xy dikurangi 5xy berarti positif ya hasilnya. 7 dikurangi 5 hasilnya positif 2. 2x Y. Kemudian yang tidak ada temannya tadi tetap kita tulis 5x kuadrat Y ditambah 7Y. Nah, gitu ya. Ini cara menyederhanakan. Jadi kalau menyederhanakan itu yang sama saja kita sederhanakan, tapi kalau yang tidak ada variabel suku sejenis yang sama berarti nggak usah disederhanakan, tapi tinggal kita tulis juga, tetap kita tulis ya. Ya. Nah, kita masuk latihan soal nih. Soal yang pertama kayak ini kita lihat aja ya. Soal yang pertama. 6x kuadrat dikurangi 3x kuadrat dikurangi 4x kuadrat P. Nah, berarti kan yang sama cuma ini ya. Yang ini nggak punya suku sejenis lainnya, Bu. Berarti tinggal ini aja gitu. 6x kuadrat dikurangi 3x kuadrat berarti 6 dikurangi 3. Hasilnya 3x kuadrat dikurangi 4x kuadrat P. Gitu ya. Karena ini nggak punya suku sejenis. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Oke, selanjutnya hasilnya berarti 3x kuadrat dikurangi 4x kuadrat P kuadrat gitu ya. Nomor 2 sekarang. Yang B. 5a kuadrat dikurangi 6ab ditambah 3a kuadrat dikurangi 4ab. Berarti yang sama suku sejenisnya ini ya, 5a kuadrat dengan 3a kuadrat, kemudian 6ab dengan negatif 4ab. Oke, berarti nah itu 5a kuadrat ditambah 3a kuadrat hasilnya 8a kuadrat. Kemudian negatif 6ab dikurangi 4ab. Berarti punya hutang 6, hutang lagi 4. Berarti kita punya hutang 10, negatif 10ab. Ya, 8a kuadrat dikurangi 10b. Yang C, 4p kuadrat ditambah 7p dikurangi 3p kuadrat dikurangi 6p. Yang sama? Oke, 4p kuadrat dengan negatif 3p. 4 dikurangi 3 berarti hasilnya p kuadrat atau 1p. Juga boleh ditulis 1p ya. Kemudian 7p dikurangi negatif 6p. Hasilnya plus p gitu aja. Oke. Oke, pembelajaran Ibu hari ini Ibu rasa cukup. Nanti Ibu kasih cek pemahaman ya. Nanti dicek di Google Classroom jam 9 atau nanti kalau sudah ada notifikasinya langsung dibuka gitu aja ya. Oke, banyak salah mohon maaf. Untuk minggu depan anak-anak pelajari tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.